masih membicarakan mengenai pelaporan atas Gibran Rakabuming Raka yang justru menjadi pelaporan balik kepada kepolisian. Tadi sudah ditanggapi sudah dijawab oleh Mas atau Bang Boyamin. Saya mau tahu tanggapan dari Mbak Pungki. Tadi Bang Boyamin mengatakan bahwa ia yakin ini tidak mungkin menyerahkan diri, sehingga pasti memang ada unsur pemanggilan ataupun penjemputan oleh kepolisian, Mbak Pungki. Ya, terima kasih. Biar nanti diujinya di pra-peradilan ya, Mas. Dan memang kami mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap polisi ya, khususnya misalnya Mas Bonyamin, terus kemudian Mas Erasmus dengan kritis beliau-beliau ini melihat apa yang dilakukan oleh polisi, sehingga ini sebagai pengawas eksternal kami merasa sangat terbantu dengan upaya-upaya masyarakat dan kemudian upaya-upaya media. Nah, kita coba lihat nanti apa yang diputuskan oleh hakim pra-peradilan. Tetapi saya sebetulnya setuju bahwa memang polisi itu harus mengedepankan Harkamtibmas ya, melayani, mengayomi, melindungi. Penegakan hukum adalah the last resort ya, upaya terakhir. Nah, oleh karena itu jangan sampai aparat kepolisian ini menjadi oversensitif gitu. Jadi apa-apa kemudian mereka ada bayangan kalau tidak segera ditindak maka akan terjadi misalnya konflik sosial dan sebagainya. Alasannya kan seperti itu. Nah, itu jangan dikedepankan gitu. Itu justru ditaruh di belakang. Nah, yang dikedepankan sebetulnya harusnya edukasi kepada masyarakat. Saya setuju masyarakat memang perlu diedukasi karena pada masa kebebasan berekspresi yang luar biasa ini pasca reformasi ya, kemudian juga kemajuan teknologi, ini memang masyarakat kita terkadang tidak tahu apa yang dibicarakan ini kadang-kadang sudah bersentuhan dengan hak atau ranah privat orang lain gitu ya. Nah, tetapi ini kan butuh pengaduan gitu loh. Kalau nggak ada pengaduan, terus kemudian polisinya overreacted, ini kan ya repot gitu. Ini yang dikhawatirkan. Mbak Pungki, maaf saya potong di situ. Yang dikhawatirkan terutama terhadap virtual polisi ini kan justru anggapan seperti ini begitu. Bagaimana memaknai atau mengasumsikan sebuah kata-kata yang diposting oleh seseorang hingga akhirnya bisa berujung pada pemanggilan atau tidak. Ini kan juga berbeda-beda begitu Mbak Pungki antara kepolisian yang satu dengan yang lain. Bisa jadi kalau kasus ini terjadi di katakan kabupaten atau kota madya lain nggak akan ada pemanggilan, tapi terjadi di Surakarta ternyata ada pemanggilan begitu. Ini yang membuat banyak yang khawatir, berbeda-beda juga penafsiran antara aparat yang satu dengan yang lain gitu Mbak Pungki. Nah, bagaimana agar bisa sama-sama ada asas keadilan bagi semua yang menafsirkan setiap postingan yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, memang untuk polisi virtual ini kan masih baru ya, jadi perlu ada aturan yang jelas gitu ya, yang dibuat oleh pimpinan Polri dan kemudian disebarkan kepada anggota agar anggota tahu. Bisa jadi ini misalnya bentuknya surat edaran lagi atau bentuknya perkap supaya lebih jelas gitu ya. Karena dengan adanya polisi virtual ini kan juga masyarakat ini merasa khawatir gitu. Nah, kejadiannya kalau saya lihat pada hari yang sama itu tidak hanya kepada saudara AM, tetapi ada kasus juga di Bali ya waktu itu seorang yang istilahnya menantang anggota polisi karena dilarang pawai ogo-ogo, terus kemudian yang bersangkutan diminta untuk datang gitu untuk klarifikasi. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat masyarakat juga takut. Loh, orang komentar kok untuk mengkritisi kenapa kok disikapi dengan penegakan hukum seperti itu. Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah perlu ada pertama aturan, kemudian yang kedua kaitannya kalau misalnya preventif preemptif gitu. Jadi jangan kemudian larinya ke penegakan hukum. Ini kan beda tipis gitu. Dan ini memang fatal gitu kalau kita melihat. Nah, oleh karena itu memang perlu ada aturan kepada aparat penegak hukum. Nah, pemerintah sendiri, Kementerian Polhukam ya, Menko Polhukam sudah membentuk sebuah tim untuk mengkaji Undang-Undang ITE. Nah, ada dua sub tim yang dibentuk. Tim yang pertama adalah untuk membentuk terkait dengan
panduan bagi penegak hukum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk mengkaji apakah perlu direvisi Undang-Undang ITE. Nah, ini kan kaitannya dengan hal itu juga, Mas Timothy. Ya. Jadi masih dalam proses sehingga ketika proses ini berjalan, kita harapkan anggota yang ada di lapangan untuk tidak terlalu overreacted lah seperti itu gitu. Jadi semua pihak mesti harus berhati-hati. Ya, kita inginnya bahwa memang undang-undang itu ditegakkan dalam arti bahwa memang undang-undang juga melindungi kita agar bisa memberikan pendapat, dan tadi digambarkan juga oleh Bang Boyamin bagaimana pentingnya juga mahasiswa bisa memberikan pendapat, merasa bahwa mereka bisa bersuara begitu. Bang Erasmus tadi sudah digambarkan bagaimana banyak yang saat ini mulai ragu-ragu karena tidak yakin apakah pendapatnya itu akan dipermasalahkan atau akan diterima sebagai sebuah masukan atau kritikan. Sebuah panduan, apakah itu cukup? Kalau tidak salah saya juga sudah pernah berbicara dengan Bang Erasmus mengenai hal ini, bahwa panduan saja nanti akan kembali lagi pada aparatnya apakah akan mengikuti atau tidak begitu. Ya, kalau saya begini, pertama yang semua yang disampaikan oleh Mbak Pungki itu saya nggak kaget. Karena apa? Karena beliau memang ya hatam di isu ini. Beliau ini kan ahli hak asasi manusia. Jadi saya nggak kaget kalau itu datang dari seorang Mbak Pungki. Nah, Mbak Pungki ini kan di Kompolnas, gitu ya. Kalau polisi semua se-Indonesia dengar omongan Mbak Pungki aja udah selesai sebenarnya masalah kita. Tapi kan nggak di situ problemnya. Gitu. Karena apa? Karena yang dilakukan kemarin itu fatal dan dampaknya itu ke masyarakat itu meluas gitu loh. Jadi orang jadi takut dan itu real dan itu dampak itu terjadi. Kondisi itu bisa kita rasakan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, yang buat saya jadi menarik adalah kalau ini dilempar pada sistem tadi ya, pembuktiannya di peradilan, pra-peradilan yang disampaikan oleh Pak Boyamin, Bang Boyamin dan teman-teman, saya rasa ini kesannya jadi ya sudah, kalau Pak Boyamin tadinya nggak menggugat, tidak akan ada klarifikasi yang lebih dalam gitu. Pertanggungjawaban yang lebih dalam itu kemana? Makanya saya bilang tadi begini, karena sistem ini, mekanisme ini dibangun oleh internal kepolisian, maka harusnya ada mekanisme mitigasinya kalau ada kesalahan. Nah, ini yang kita perlu dengar nih. Apakah ini datang dari Kompolnas atau dari kepolisian begitu ya, untuk mengakui bahwa ada kesalahan kemarin begitu. Ini kan yang dilakukan klarifikasi bahwa ini bukan penangkapan, ini dia datang sendiri, ini bukan penjemputan, dia datang sendiri. Bagi saya itu udah kalau rekan-rekan semua atau masyarakat Indonesia mendengar acara ini hari ini, kalau Anda peneliti hukum pidana, Anda peneliti peradilan hak asasi manusia, itu udah lama lah, udah sering kita dengar lah. Saya rasa Pak Boyamin juga tadi udah cerita kan tentang pengalaman dia dari tahun Orde Baru sampai sekarang, kondisinya nggak berubah gitu loh. Jadi sudahlah, itu ditinggalkan saja. Sekarang yang perlu diklarifikasi adalah itu. Dan kalau misalnya sanksi dianggap terlalu berlebihan untuk pihak kepolisian, ya sudah diturunkan saja levelnya. Levelnya apa ya? Tadi permintaan maaf. Tapi kalaupun permintaan maaf itu dianggap terlalu berlebihan karena ini institusi, saya rasa mungkin bisa juga ya isunya administratif. Jadi nggak kenapa institusi yang minta maaf. Kalau misalnya orang yang salah, ya sudah diturunkan lagi levelnya apa, pemulihan. Nah, itu kan yang sekarang sedang diajukan oleh Pak Boyamin dan teman-teman. Jadi saya rasa pemulihan itu harus clear, harus disampaikan ke publik bahwa tidak ada. Ini jangan pelakunya yang klarifikasi, yang kita dapatkan videonya pelakunya klarifikasi, minta maaf dan lain-lain. Jadi seakan-akan yang dilakukan oleh polisi virtual itu benar. Nah, terakhir ini yang paling penting, poin ketiga saya begini. Saya penasaran sebenarnya, karena kan polisi virtual ini disebutkan bekerja dengan ada ahli gitu ya, ada ahli kemudian ahli bahasa salah satunya yang dalam hal ini kan. Saya penasaran ahlinya ini siapa sih? Karena apa? Kalau kita uji, kan disebutkan dia melanggar 3 hal. Melanggar 3 pasal setidaknya. 27 ayat 3 penghinaan. 1, harus delik aduan. Mas Gibran jelas sudah dewasa gitu ya. Saya apresiasi beliau. Beliau bilang tidak melaporkan pengaduan. Ya yang ngadu siapa? Itu 1. Kalau pakai 27 ayat 3. Berarti gugur ya. Kedua, pasal 14, Undang-Undang 146. Berita bohong yang mengakibatkan keonaran. Gitu ya. Itu deliknya delik material. Delik material apa? Harus terjadi dan ada keonaran yang terjadi. Dan keonaran itu bukan kegelisahan. Jadi kalau dipakai penjelasan pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 46, disebutkan keonaran itu melebihi kegelisahan. Jadi harus ada kondisi di masyarakat, tengah-tengah masyarakat, yang sifatnya itu betul-betul keonaran terjadi. Keonaran nggak ada, Mas. Ini kalau misalnya kemarin nggak diangkat, videonya nggak tersebar, kita nggak ada yang tahu bahkan tweet itu nggak rame juga ya jadinya. Iya, jadi pasal 14 gugur, 14 Undang-Undang 146. Ketiga, 28 ayat 2.
ujaran kebencian. Nah, Mbak Pungki ini ahlinya nih soal ujaran kebencian. Nggak masuk. Karena apa? Satu, targetnya individu, targetnya Mas Gibran. Mas Gibrannya tidak mengadu. Sedangkan ujaran kebencian, targetnya kelompok masyarakat. Lalu yang kedua, sifatnya harus ujaran kebencian, hasutan, incitement to hatred, hasutan terhadap kebencian. Dia nggak ngomong ujaran kebencian, dia bicara opini terhadap seorang wali kota yang berhubungan dengan urusan mengelola bola, dan itu objektif menurut saya. Subjektif terkait opini, objektif terkait target bahwa ini wali kota, Mas Gibran sebagai wali kota, pejabat. Jadi dari kacamata substansi, saya mau masuk substansi supaya apa? Supaya masyarakat paham bahwa ada kesalahan yang sangat konseptual dan kesalahan yang sangat mendasar. Dari awal tweetnya komentar di media sosial yang dilakukan oleh orang yang dianggap melakukan pelanggaran undang-undang ITE itu tidak pernah merupakan suatu tindak pidana. Jadi dia tidak perlu punya tidak ada urusan untuk klarifikasi, kecuali Mas Gibran yang minta ya. Kalau namanya orang tertinggung, kita minta maaf ya, kita minta maaf, kan simpelnya begitu ya. Karena itu pribadi yang disebut. Iya, tapi kan Mas Gibran nggak minta maaf. Nah, ini apa? Begini, satu lagi. Artinya apa? Dampaknya justru lebih buruk kepada orang yang dianggap jadi korban. Mas Gibran jadi dikejar-kejar wartawan, dikejar-kejar seluruh Indonesia, dibilang baperan, dibilang pejabat yang anti kritik. Padahal beliau dewasa. Beliau sudah bilang, saya nggak masalah, saya maafkan. Loh, orang yang dianggap sebagai korban saja Mas Gibrannya tidak bermasalah, kenapa kemudian nama beliau jadi terkena getahnya? Nah, inilah yang saya rasa penting untuk dipahami, penting untuk kemudian diperbaiki di internal kepolisian. Dan saya rasa tidak salah untuk kemudian tidak sekedar menunggu dari hasil pra-peradilan disampaikan oleh Bang Boyamin ini. Bang Boyamin untung paham. Kalau nggak paham ya akan terjadi lagi kan. Jadi itu saya rasa perlu dari internal dan pemerintah. Saya rasa itu Bang Timothy. Oke, ini menarik juga. Mungkin kita perlu tanya juga kepada Gibran, lebih resah dikomentari atau lebih resah dimintai klarifikasi setiap hari gara-gara itu ya. Oke, saya ke Bang Boyamin. Hasil akhirnya ini yang diharapkan seperti apa? Karena saya yakin Bang Boyamin maju pra-peradilan ini juga membawa kegelisahan, bukan hanya untuk mungkin mengklarifikasi nama dari Arka Mukmin ini, tapi juga melihat bahwa kalau ini tidak kita luruskan begitu, kalau tidak kita benahi, maka akan menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih buruk lagi nantinya. Hasil akhir dari pra-peradilan ini seperti apa yang diharapkan oleh Bang Boyamin? Apakah permintaan maaf dari kepolisian atau lebih jauh lagi pembenahan di dalam kepolisian itu sendiri? Ya, bolehlah lebih sedikit lah, Timothy ya. Ini kan bentuk cinta saya kepada Polri juga. Kan gitu tuh. Justru saya mencintai itu kan kalau pasangan saya misalnya salah kan ya saya ingatkan, bukan saya diamkan kan itu kan. Itu yang boleh lebih sedikit. Cinta saya kepada Polri itu sudah saya mulai zaman Orde Baru, bagaimana kami berjuang untuk dipisahkan dari ABRI supaya kami masyarakat sipil ini dilayani oleh penegak hukum yang dari sipil, demi penegakan kebenaran dan keadilan. Bukan sekedar kepastian hukum loh sebenarnya kan. Tujuan lebih utama di situ, keadilan kan. Nah, keadilan itu kan jelas, masa kita bahas lagi kan itu kan. Nah, itulah konsep dari penegakan hukum kita termasuk kepolisian justru di situ. Bagaimana justru di media online itu judi online sangat marak, tidak pernah dilakukan penindakan. Kan itu kan. Malah sekarang sibuk ngurusi orang yang melakukan kritik. Coba saya tanya, mana media online itu sangat banyak, bahkan SMS ke masing-masing handphone saya aja yang 2 itu bagaimana menawarkan judi online. Itu kan kejahatan luar biasa judi online ini kan. Bagaimana pertaruhan sepak bola segala macam itu, pacuan kuda juga ada. Harusnya energinya ke sana gitu ya kepolisian ya. Iya, ini kan demi keadilan supaya judi ini diberantas. Malah ini kan justru ini tujuan utama saya mengembalikan kepolisian yang demi keadilan, bukan sekedar kepastian hukum itu. Jadi inilah yang saya lebih jauh. Saya yakin kok kalau boleh pra-peradilan saya tidak diterima karena legal standing saya tidak masuk. Karena ini kan penangkapan tidak sah, yang maju harusnya kan yang ditangkap itu kan, bukan pihak ketiga berkepentingan. Pihak berkepentingan itu kan hanya penghentian penyidikan aja gitu yang saya sering improvisasi ke kasus-kasus perkara korupsi mangkrak. Tapi yayasan berkomunikasi dengan Arkam tidak, Bang Boyamin? Sama sekali nggak kenal juga, nggak berusaha ketemu juga gitu, nggak ada. Ini hanya semata-mata ya agak enak hati aja ketika saya pas di Solo, terus ini juga kejadian di Solo, maka ya saya lakukan untuk upaya ini perbaikan supaya nanti kita sebenarnya tahu jawaban polisi yang resmi apa.
Gitu loh. Itu yang paling utama di situ, penjemputan, penangkapan, pengamanan, atau datang sukarela. Kalau datang sukarela ya kebangetan lah. Itu sudah jelas di situ kok gitu kan. Jadi ini sebenarnya hanya ingin minta jawaban resmi bentuk tertulis. Karena apa? Di tingkat kepolisian daerah mengatakan penjemputan, di Mabes Polri mengatakan datang sukarela. Nah ini kan kita pengen jawaban resmi itu aja yang kita akan publikasikan, jawaban resmi dari kepolisian dalam menghadapi kami di pra-peradilan. Itu sebenarnya kalau tujuan utama sekali lagi apa yang dikatakan Timothy Marbun tadi, bahwa ini perbaikan seluruh elemen demokrasi termasuk teman kepolisian. Ingat tuh, teman kepolisian itu juga elemen demokrasi dalam bentuk menegakkan keadilan, kan gitu bidang tugasnya. Jadi itu yang saya kira tidak ingin berbusa-busa gitu. Bagian Mbak Pungki lah sebenarnya ini tugasnya. Ini kan saya membantu Mbak Pungki aja gitu. Terima kasih. Jadi ini memberi ruang kepada kepolisian untuk membenahi diri. Karena memang kepolisian juga selalu mengatakan akan membenahi juga. Jadi ini memberi ruang lah seperti itu, Mbak Pungki. Iya betul, saya setuju. Dan justru kasus ini atau masalah ini harus menjadi pelajaran ya bagi polisi di kemudian hari gitu ya. Jadi agar seluruh anggota, karena kan kasus ini udah nyebar luas, jadi seluruh anggota di Indonesia mesti harus tahu polisi harus bertindak dengan hati-hati, mengedepankan preventif, preemptif, ketimbang dengan penegakan hukum. Dan penegakan hukum ini kan berbahaya karena berdampak juga dengan misalnya kebebasan orang lain. Nah, oleh karena itu polisi mesti harus berhati-hati sekali lagi. Kemudian juga tadi kaitannya kalau untuk undang-undang ITE ya, ini kan lebih heavy kepada computer crime ya, yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ada juga computer related crime, misalnya seperti kasus-kasus child pornography, kasus-kasus pornografi seperti itu. Nah, atau tadi judi online yang disebutkan oleh Mas Bonyamin. Nah, hal-hal yang lebih serius itulah yang seharusnya dilakukan oleh polisi, ketimbang misalnya menyelami hal-hal yang kaitannya dengan private kritik seperti itu. Saya rasa nggak ada gunanya gitu, seperti itu. Dan saya berterima kasih kepada masyarakat, dalam hal ini kepada Pak Bonyamin, kepada Mas Erasmus, dan kepada media yang memblow up kasus ini sehingga kita semua tahu, oh tadinya kita nggak ngerti kalau ada kesalahan yang dilakukan polisi, tapi ketika ada blow up dari media dan ada komentar dari masyarakat dan tindakan masyarakat, kita kemudian menjadi tahu dan ini menjadi tugas Kompolnas untuk tetap mengawal agar polisi menjadi polisi yang baik bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat seperti menggunakan kata-kata Mas Boyamin, ini berangkat dari sayangnya masyarakat kepada polisi. Moga-moga Mbak Pungki bersama Kompolnas juga bisa membantu dan menjalankan pembenahan ini di dalam kepolisian nanti ya, disampaikan kepada kepolisian. Terima kasih banyak Mbak Pungki. Tapi gini, Timothy. Ya, singkat saja Bang Boyamin. Sedikit aja. Bahwa masyarakat juga harus bijak dalam melakukan kritik. Saya juga tidak ingin kata-kata yang kasar, menghujat, menghina itu juga saya tidak ingin. Jadi masyarakat juga harus bijak lah itu. Karena kalau kita lihat komentar berita-berita di Kompas yang di YouTube itu, kalau kita lihat komentar yang bawah kan lebih ngeri-ngeri. Jadi saya juga menghimbau lah, kritik ya kritik, tapi jangan menghujat dan lebih kasarnya bahkan lebih vulgar seperti ya. Saya tidak bisa menggambarkan itu. Jadi himbauan saya masyarakat juga bijak dalam memberikan kritik. Itu aja. Saya pengen adil aja, Timothy. Betul, setuju Bang Boyamin. Dengan begitu kita bertumbuh begitu, Bang Boyamin ya. Baik, terima kasih Bang Boyamin, Mbak Pungki, dan juga Bang Erasmus Abraham. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Sehat terus. Timothy. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia.